Buddhisme di Indonesia itu gini loh, udah berkembang sejak awal, kemudian udah dibangunkan candi oleh guru-guru dan para raja terdahulu. Nah, terus kita lihat candi itu isinya apa. Kalau misalnya kita nggak belajar tentang sejarah, kita nggak akan bisa mengenali candi itu Buddhis kah, Hindu kah, apakah. Baik, semangat pagi, namo sang yang adi budaya, namo budaya. Nama budaya. Aduh, terima kasih Yang Mulia Bante Gunasagara sama Natania. Sungguh berbahagia sekali karena hari ini Bante mau dan bersedia mengisi di podcast kami Like of Wisdom. Ini sebenarnya udah lama Bante kita punya program ini, tapi ini benar-benar kebahagiaan yang luar biasa untuk kita. Sejarah ini sejarah sekali Natania. Karena kita bisa berjumpa dengan Yang Mulia Bante pada hari ini. Karena bersejarah. Jadi ya? Iya, benar. Karena bersejarah nih Natania. Kita hari ini mau berangkat berbicara tentang sejarah dulu. Sejarah apa nih? Sejarah apa? Kamu mau ya sejarah apa? Sejarah Indonesia atau apa nih? Bante, kami kan anak muda. Wih, saya masih muda. Masih. Pengennya dibilang muda. Berbicara tentang sejarah yang ada di Indonesia Bante. Karena saya sering beberapa pergi kayak ke tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Dari candi pernah Natania? Iya, candi. Saya pernah ke Muara Jambi, saya pernah ke Borobudur, pernah ke Sewu. Nah, Bante, kadang itu karena kita kan taunya itu tempat sakral, taunya itu ya candi. Kadang kita masih bingung-bingung Bante. Sebenarnya kita itu harusnya bagaimana sih ketika kita datang ke tempat sejarah-sejarah seperti itu Bante? Oke. Mungkin saya cerita sedikit ya. Hubungin bagaimana sebagai Buddhis Indonesia kemudian melihat peninggalan-peninggalan sejarah itu ya. Berbicara tentang sejarah Buddhis di Indonesia, kita bisa rentangkan kalau misalnya kita buat timeline gitu ya, garis waktu gitu. Buddhis di Indonesia itu udah berkembang sejak mungkin ya zaman Sriwijaya lah ya, yang paling tua orang bilang sekarang kan. Karena kalau misalnya kita ngomongin sejarah berarti kita lihat bukti sejarah yang nulisin tanggal yang namanya sejarah. Berarti ya Bante. Berarti itu ada di zaman Sriwijaya. Kemudian beranjak ke kerajaan-kerajaan selanjutnya. Jadi Indonesia itu hubungannya sama Buddhisme itu sangat kuat, sangat erat. Kalau misalnya kita lihat peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, salah satu prasastinya itu menuliskan tentang doa-doa raja, doa-doa raja yang yang isinya itu sangat Mahayana. Oh, jadi itu isinya adalah doanya raja ya, Bante? Iya, betul. Jadi raja itu membuat kebajikan dengan membuatkan taman-taman, menanamkan tumbuh-tumbuhan untuk kesejahteraan rakyatnya. Kemudian setelah beliau membuat kebajikan itu, beliau mendedikasikan kebajikan itu untuk semua rakyatnya, untuk orang-orang supaya orang-orang itu juga mendapatkan kebajikan. Setelah mendapatkan kebajikan, didoakan supaya mereka juga bisa mencapai pencapaian-pencapaian tinggi. Misal bisa membuahkan bodhicitta dalam batinnya, kemudian bisa mencapai tubuh wajra, bisa mencapai kebudaan begitu. Nah, bahkan dari awal perkembangan Buddhisme di Indonesia itu sudah sudah memberikan gambaran bahwa orang Indonesia itu punya
batin pencerahan, maksudnya mempraktikkan batin pencerahan. Bodhicitta itu batin pencerahan. Bodhicitta itu batin pencerahan itu apa? Itu adalah pintu masuk untuk ajaran Mahayana. Oh. Jadi saya mau bilang bahwa sejak awalnya Buddhisme di Indonesia itu sangat Mahayana begitu. Oh, memang sudah dari dulu itu sebenarnya Mahayana begitu ya, Bang? Iya, sangat Dari Mahayana. awal. Jadi Indonesia itu tanah Mahayana. Setelah Mahayana berkembang, baru nanti ada praktik-praktik tantra apa segala macam gitu. Oh, jadi dari raja itu beliau menuliskan tekad-tekad itu ya tentang tekad-tekad bodhicitta itu juga gitu ya, Bante ya. Karena taunya bodhicitta itu hanya taunya ajaran Buddha. Ternyata ada juga ini ya, Bante, dari sejarah para raja kita di zaman dahulu gitu ya. Iya betul. Para raja, para guru-guru yang ada di Indonesia dulu, yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa juga, beliau-beliau itu punya tekad yang besar. Maksudnya punya bodhicitta itu. Kalau nggak punya bodhicitta, beliau nggak mungkin buat candi-candi besar kayak Borobudur. Makanya beliau meninggalkan sejarah-sejarah tekad bodhicitta itu biar bisa dinikmati oleh rakyatnya sampai saat ini. Itu adalah impian beliau yang banyak juga ya, Bante ya. Karena kan kalau di prasasti baik di candi-candi itu kan meninggalkan sejarah cerita tersendiri kan ya, Bante ya. Jadi kenapa ditulis dalam bentuk prasasti? Kenapa ditulis dalam prasasti yang bahannya batu? Terus kenapa beliau membuat candi-candi yang bahannya batu, nggak dari kayu? Iya, betul-betul. Karena bahan-bahan yang dari batu tadi seperti prasasti kemudian candi itu kan sifatnya lebih permanen daripada kayu daripada logam. Kalau misalnya ditulis di batu, berarti kan raja itu sudah berpikir, oke, ini pesan ini ditulis sekarang, ini akan bertahan sampai ratusan tahun sampai bahkan ribuan tahun, itu orang masih bisa membaca atau bisa mengetahui apa yang mereka praktikkan ketika masa itu. Begitu pula misalnya dibuatkan candi dalam bentuk batu, itu kan bisa bertahan beratus-ratus tahun, sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh raja-raja yang merupakan praktisi pada masa itu juga akan abadi dan terus dipertahankan dan terus diketahui sama generasi-generasi berikutnya. Makanya kembali ke pertanyaan yang tadi, kalau misalnya orang Buddhis, anak-anak muda datang ke tempat-tempat bersejarah, mereka harus ngapain, apa yang harus mereka lihat gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak pernah belajar sejarah, kemudian kita datang ke peninggalan-peninggalan kayak gitu, kita mungkin ngelihat batu itu ya cuma sekedar tumpukan batu aja. Iya, betul-betul. Ya. Apalagi kalau kita lihat yang di sebelah Candi Sewu itu, Bante, kan itu masih ada beberapa candi kan yang nggak disusun lagi kan. Kita taunya ya udah gitu aja gitu. Iya. Nah, itu masalahnya. Kalau misalnya kita sebagai generasi muda nggak pernah belajar, kan kita nggak tahu. Betul. Gimana bisa kita tahu kalau nggak belajar? Ya, makanya pertama itu kita harus belajar. Kita harus belajar tentang Buddhisme di Indonesia, bahwa ya Indonesia itu seperti saya bilang tadi sebenarnya nggak asing sama Buddhisme, dan Buddhisme sejak awal berkembang di Indonesia itu sudah tarafnya udah tinggi. Tarafnya udah memikirkan semua makhluk. Nah, itu bodhicitta tadi. Nah, setelah itu kalau misalnya kita udah belajar, Buddhisme di Indonesia itu gini loh, udah berkembang sejak awal, kemudian udah dibangunkan candi oleh guru-guru dan para raja terdahulu. Nah, terus kita lihat candi itu isinya apa. Kalau misalnya kita nggak belajar tentang sejarah, kita nggak akan bisa mengenali candi itu Buddhis kah, Hindu kah, apakah. Kemudian kalau misalnya kita nggak pernah belajar, gimana kita bisa membedakan, oh ini candi untuk Buddha, ini candi untuk ini, kita nggak akan pernah tahu. Sehingga yang pertama titik pertama itu adalah belajar dulu. Berarti harus paham dulu gitu ya, Bante, ngerti dulu ini tuh makna dan maksudnya apa, begitu ya, Bante? Ya, kurang lebih begitulah. Bante izin nih, tadi kan sempat
ngomong tentang Mahayana. Mm-mm. Nah, gimana Bante, Mahayana itu yang sepahaman saya itu Mandarin gitu kan. Apakah pada zaman itu udah menggunakan Mandarin dan raja itu tulis di prasasti dengan pemahaman dari bahasa Mandarin gitu? Nah, ini pemandangan apa ya? Ya, suatu paradigma yang lucu sih kalau sekarang ya. Iya. Iya, iya. Jadi gini, kalau misalnya kita tahunya sekarang itu kan, kalau Theravada itu berarti Thailand, Myanmar, Myanmar. Sri Lanka. Kemudian kalau misalnya Mahayana kita tahunya Chinese. Chinese ya, Kemudian kalau misalnya kita ngomongin Vajrayana kita tahunya Tibet. lihat Tibet. Jadi sebenarnya nggak begitu. Kita ngelihat ajaran Buddha itu seharusnya holistik. Hmm. Kita harus bisa membedakan mana tradisi, mana ajaran. Oke. Tradisi itu berkembang di setiap tempat akan ajaran Buddha berkembang di setiap tempat itu akan menyesuaikan. Jadi kalau misalnya ajaran Buddha itu datang ke India, ya lahirnya kan di India, itu akan menggunakan bahasa-bahasa setempat, misalnya yang Sanskerta, Pali, segala macam. Kemudian kalau misalnya berkembang ke Chinese, berkembang ke China, ya akan menggunakan bahasa-bahasa setempat, bahasa Mandarin dan segala macam. Berkembang ke Tibet, ya menggunakan bahasa setempat. Berkembang di Indonesia, ya menggunakan bahasa setempat yang digunakan di Indonesia. Orang Indonesia dulu yang menggunakan bahasa Sanskerta juga. Oh. Bahasa Sanskerta, bahasa-bahasa Kawi, kemudian bahasa Melayu kuno juga. Oh, jadi bahasanya bukan berarti berangkat dari Mahayana, bahasanya Mahayana Enggak. itu enggak ya, Bante? Oh, itu juga enggak akan dipahami oleh masyarakat mungkin kali ya, Bante ya? Kalau Ya itu dia kalau gini ya, ajaran itu dibawa ke tempat tertentu akan menyesuaikan di sana. Itu luasnya Luasnya. Buddhisme itu begitu. Karena Buddha kan bawa ajaran ini ketika di tempat tertentu itu disesuaikan, diajarkan pakai bahasa setempat. Buddha kan juga salah satu kualitasnya bisa mengajarkan ajaran beliau ke berbagai bahasa. Misalnya mau mengajar Dharma ke manusia akan pakai bahasa manusia. Kemudian, nah manusia ini orang apa? Iya, betul. Maka akan menggunakan bahasa itu. Kalau misalnya mau mengajarkan Dharma ke Asura ya pakai bahasa Asura. Mau mengajar ke dewa ya pakai bahasa dewa dan segala macam itu ceritanya ada banyak di sutra. Jadi kita harus membedakan mana yang ajaran, mana yang tradisi gitu. Luar biasa sih. Baru tahu. Baru tahu, Bante. Apalagi dengan sejarah Indonesia kan yang banyak gitu loh, Bante. Peninggalan yang nggak sedikit gitu. Jadi kadang-kadang kita taunya ya datang-datang aja. Oh, itu peninggalan agama Buddha, datang-datang aja. Yesus lebih dalam. Lebih dalam begitu. Dan kita ketika kita misal kayak di sana, oh ada rupang Buddhanya, kita cuman kayak pai-pai aja gitu, tanpa kita tahu sebenarnya kita tuh harus berperilaku dan bertindak apa gitu. Kadang asal aja. Misalnya saya nih sebagai orang awam berpelihara, cuman pai-pai, doa, mohon, terus udah Selesai gitu. Apakah lebih baiknya seperti itu atau gimana sih Bante kalau kita? Nah gini, ketika kita melihat rupang Buddha, kalau misalnya kita udah belajar tentang Trisarana yang benar, kita harusnya udah bisa ngelihat beliau itu siapa. Kita nggak melihat rupang Buddha itu sekedar patung, tapi kita bisa menimbulkan atau apa ya? Kita bisa membangkitkan keyakinan dalam batin kita. Kemudian bahkan kita bisa ngelihat rupang Buddha itu sebagai cerminan diri kita. Karena dalam tujuan agama Buddha kita mau ngapain? Kita mencapai kebudayaan yang lengkap sempurna untuk kepentingan semua makhluk. Sehingga ketika kita ngelihat rupang Buddha, itu kayak ngelihat selfie kita berarti. Wih. Oh, Ini berarti cerminan masa depan kita itu kayak gitu. Lain kali kita selfie. sama Buddha. Jadi kita ngelihat Buddha itu nggak sekedar oh ini Buddha yang namanya Sakyamuni yang lahir di ini itu enggak. Kita nggak hanya melihat itu sebagai karya seni, nggak hanya melihat itu sebagai barang sejarah, tapi kita bisa mengaitkan itu dengan diri kita.
Jadi pelajarannya adalah ketika kita melihat rupang Buddha, ngelihat gambar Buddha, itu kita bisa mengaitkan barang itu dengan diri kita. Kalau misalnya kita nggak bisa mengaitkan segala sesuatu di dunia ini dengan batin kita, itu kita bukan nggak belajar Dharma, karena belajar Dharma itu adalah mengubah batin kita, meningkatkan kualitas kita. Kualitas kita semua itu ada di mana? Ada di batin. Kalau misalnya kita nggak bisa mengaitkan kita itu sama batin kita, ya itu nggak belajar Dharma namanya. Ya, kalau misalnya kita ngelihat rupang Buddha, kita hanya melihat, oh ini dibangun atau misalnya dibuat dari zaman kerajaan siapa, kemudian tangannya ada 4, ini berarti ini. Terus dibuat dari bahan apa, itu kita jadi belajar tentang pengarcaan, bukan belajar tentang Buddhisme. Oh, bukan tentang. Padahal kita sebagai orang Buddhis ya, ketika kita melihat itu ya harusnya bisa menghubungkan sama batin kita sendiri gitu. Oh, jadi bukan hanya melihat oh ini batu, ini bahannya bagus, ini bukan hanya tentang hal itu ya berarti. Iya. Makanya kita perlu belajar yang benar. Belajar yang benar supaya pemahaman kita atau sudut pandang kita juga benar ketika ngelihat barang itu. Gitu. Makanya harus ditempatkan yang lebih baik, lebih bagus. Nah, itu kalau misalnya kita udah belajar, jadi dalam topik pelajaran berlindung atau trisarana, kita itu diajarkan untuk mengenali dulu pertama, mana yang namanya Buddha, mana yang namanya Dharma, mana yang namanya Sangha. Kita bisa membedakan ketiga itu apa. Kita setelah mengenali, kita tahu kualitasnya apa. Setelah kita tahu kualitasnya apa, kemudian kita menimbulkan melahirkan keyakinan, menimbulkan keyakinan terhadapnya. Kemudian setelah itu baru kita berlindung. Setelah kita berlindung, kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap objek-objek perlindungan ini. Kita kalau misalnya ketemu objek yang namanya Buddha, kita harus bagaimana? Kalau misalnya kita ketemu objek yang namanya Dharma, kita harus bagaimana? Kalau misalnya kita ketemu objek yang namanya Sangha, kita harus bagaimana? Nah, itu pelajaran itu semua lengkap ada di pelajaran Trisarana, pelajaran tentang berlindung. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah belajar tentang Trisarana, maka kita akan selalu salah dalam bertindak kepada Triratna ini. Bante, penasaran nih tentang kata berlindung sendiri itu gimana, Bante? Karena kita biasa mikir, oh berlindung berarti misalnya lagi hujan nih kita berlindung di satu rumah gitu. Nah, dalam Buddha, Dharma, dan Sangha itu kan faith banget, keyakinan banget nih. Gak kegambar nih gimana cara berlindung. Nah, boleh Kak Bante dijelasin berlindung itu pemahamannya gimana? Tadi udah disebut bahwa kalau misalnya contoh berlindung itu kayak ketika orang kehujanan berteduh gitu kan. Atau menggunakan payung. Ya, mirip kayak gitu sebenarnya. Kita sebagai Buddhis, jadi gini, tolak ukur seseorang ketika dia disebut Buddhis atau nggak Buddhis adalah berlindung. Setelah dia mengambil perlindungan pada Buddha Dharma Sangha, dia baru disebut Buddhis. Gitu pertama kan. Nah, apa yang dimaksud dengan perlindungan ini? Perlindungan ini adalah kita pertama itu dari tempat yang belum punya perlindungan, kita pergi berlindung kepada Triratna. Makanya namanya, misalnya saya berlindung pada Buddha, namanya Buddhang Saranang Gacchami. Nah, Buddhang Saranang Gacchami, Gacchami itu artinya saya pergi. Jadi ketiganya kan sama itu, Buddhang Saranang Gacchami, Dharmang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Gacchami itu artinya saya pergi. Berarti yang namanya orang pergi itu kan dari satu titik ke titik yang lain kan. Dari titik dia yang belum punya perlindungan ke titik yang ada perlindungan. Titik yang ada perlindungan itu ada di mana? Ada di Triratna kan, Buddha, Dharma, Sangha. Nah, orang yang melakukan perlindungan itu, orang yang pergi mengambil perlindungan itu adalah orang yang nggak punya perlindungan dong. Logikanya. Orang nggak punya perlindungan, kemudian dia merasa insecure, dia merasa nggak aman sama hidupnya, kemudian dia cari perlindungan kan. Aku kayak gini nih. Misalnya dia diserang hewan buas gitu. Terus dia kan takut tuh. Kalau udah takut gimana caranya? Harus cari perlindungan, harus cari orang yang lebih kuat, orang yang lebih mumpuni, yang bisa melindungi dia. Nah,
analoginya demikian. Kalau misalnya kita bawa ke pelajaran Buddhis kita, kita takut dari apa? Kita takut dari penderitaan samsara. Iya, Betul, betul. Penderitaan samsara dan kelahiran alam rendah. Penderitaan samsara, kelahiran alam rendah itu apa ya? Misalnya lahir di neraka, kemudian sebagai preta, kemudian sebagai binatang. Nah, itu setelah merasakan ketakutan itu, kemudian kan kayak apa, nggak nyaman gitu. Gimana ya caranya supaya kita aman dari penderitaan ini? Ya, kita harus pergi ke tempat yang bisa melindungi kita. Kemana? Ya, ke Buddha Dharma Sangha. Makanya Nah, itu namanya berlindung. Nah, bagaimana berlindung, kemudian bagaimana melihat objek perlindungan itu, nah itu harus dipelajari lebih lanjut ketika kita belajar tentang topik Trisarana tadi yang saya bilang tadi. Nah, topik Trisarana yang saya sampaikan tadi itu bisa kita pelajari di mana? Nah, itu kembali lagi ke sejarah. Jadi semua mungkin udah pernah dengar nama Guru Serlingpa atau Dharmakirti kan? pernah Bante. Nah, jadi beliau kan sudah sangat terkenal tuh, datang dari orang Indonesia, kemudian banyak orang belajar ke beliau, salah satunya Pandita dari India, namanya Atisha Dipangkara Srinyana. Nah, beliau belajar ke sana sama Guru Dharmakirti. Kemudian beliau balik lagi ke India, terus beliau diundang ke Tibet. Oh, beliau diundang ke Tibet. Diundang ke Tibet. Nah, ketika beliau diundang ke Tibet itu, beliau diminta untuk menuliskan ajaran secara singkat. Nah, ajaran secara singkat itu disebut dengan tahap pelita sang jalan dalam pencerahan. Nah, jadi ajaran itu jadi beliau ke sana, ke Tibet, mengajarkan kembali cara-cara untuk berlindung tadi, Trisarana apa segala macam. Nah, kita bisa belajar lagi cara berlindung, cara Trisarana yang benar itu lewat pelajaran itu. Berarti Bante, agama Buddha yang berkembang seperti yang saat ini Bante dalami juga, bukan berarti kita belajar itu bukan berasal dari Tibet, bukan ya Bante ya. Tapi memang guru kita Dharmakirti ini dulu juga sudah mengajarkan mengenai hal itu, begitu ya Bante. Ini sama aja gitu, kelupaan apa melupakan tentang sejarah ya Bante ya. Ya, gini, ketika kita ngomongin Buddhisme, kita harus paham betul bahwa ajaran ini berasal dari Sang Buddha itu sendiri. Nah, semua ajaran Buddhisme ini datangnya dari Buddha, sehingga ketika kita sudah memahami betul bahwa demikian ajaran ini datang dari Sang Buddha, kita nggak membeda-bedakan. Oh, ini Theravada, oh ini Mahayana Chinese, oh ini Tantrayana, Vajrayana, Tibet, apa segala macam. Kita nggak membedakan. Kita harus melihat secara utuh. Pertama, oh ini namanya Buddhisme, ini ajaran Buddha, datangnya dari Buddha. Kalau misalnya kita udah pegang itu secara utuh dari awal, kita nggak masalah. Mau ini dari tradisi mana, kita nggak masalah. Kemudian, karena kita tahu asal mula ajaran Buddhisme ini adalah dari Sang Buddha, maka ajaran-ajarannya di bawahnya itu, kita nggak usah bingung lagi. Ini kalau dirunut kan dirunut pangkalnya kan ke Buddha juga. Betul. Sehingga misalnya kayak tadi kan, kita belajar ini berarti nggak dari luar, maksudnya bukan barang impor apa segala macam gitu kan. Sebenarnya enggak. Kalau misalnya kita berkaca sama yang tadi ya, pelajaran itu ya. Ini kan namanya dunia berkembang kan, sejarah kan berkembang kan. Betul Bante. Nah, sejarah berkembang ya memang demikian adanya perkembangan agama Buddha yang awalnya kuat di India, pada ujungnya juga hancur, diserang, hilang. Habis itu dia berkembang ke tempat lain, berkembang nanti di tempat kayak ke Indonesia kan, di Indonesia dulu berkembang tempat belajar orang, lama-lama redup juga, akhirnya berpindah lagi ke tempat lain. Memang ya begitulah keadaan samsara ini kan selalu berubah kan. Ya dengan pemikiran kayak gitu harusnya kita selalu punya pemikiran yang terbuka. Oh oke, pelajaran pada masa ini sedang ada di sini. Nanti redup ya kita berarti cari pelajaran di tempat yang masih ada.
tempat itu nanti redup, ya kita cari tempat pelajaran yang lain. Ya kita harusnya kalau misalnya mau belajar, kita jangan punya pemikiran yang sempit, jangan punya pemikiran yang apa ya, yang Terkotak-kotakan ya, Bang. terkotak-kotak gitu. Ya namanya pengetahuan itu nggak dibatasi sama apa ya, batas administratif suatu negara. Pengetahuan itu kan melebihi itu. Benar, Bang. Ya pengetahuan itu kan nggak, ya ini pengetahuan dari Indonesia, pengetahuan dari mana itu nggak begitu. Pengetahuan itu ada di mana-mana. Ya cuma kebetulan ketika ada di situ ya Jadinya berpikirnya begitu ya, berarti ya dari situ. Ih, keren banget. gitu. Baru tahu, Bante, karena kan taunya saat ini. Yang lalu-lalu nggak tahu. Iya, betul. Gitu. Kayak Lagi anak-anak muda zaman sekarang datang aja ke Viara ya. itu pun kalau nggak dipaksa. Kadang ada yang dipaksa, Bante. Ternyata kalau berarti kalau untuk Bante, kalau kita wisudi, berarti ada baiknya kita belajar dulu dong tentang berlindung. Karena banyak yang kayak Benar kadang tuh, sih. yang penting wisudi, yang penting punya Iya benar. ini. Kan kebanyakan kita seakan-akan udah kayak apa ya, terlalu terbiasa. Misalnya setiap minggu datang ke wihara itu kan mohon perlindungan. Nanti Saranagamana itu. Itu kan seakan-akan kayak cuma ikutin aja semacam ritual. Padahal sesungguhnya titik Anda sebagai Buddhis non Buddhis itu di situ. Kalau misalnya Anda nggak punya pemahaman yang benar tentang Buddha Dharma Sangha, itu Anda itu cuma ya Buddhis KTP. Selesai. Kita itu cuma Buddhis KTP. Seharusnya ya sebelum kita berlindung, setelah kita berlindung, kita itu harus terus belajar tentang objek-objek perlindungan ini. Kalau misalnya kita nggak belajar, kita itu nggak akan punya, bahkan kita nggak layak disebut Buddhis. Udah nggak layak disebut Buddhis, habis itu kita nggak pernah punya sikap yang benar dalam melihat objek-objek perlindungan Trisarana itu. Ya buktinya sekarang aja. Kalau misalnya kita ke wihara, kita ngelihat orang puja bakti itu, nggak ada yang pernah menganggap buku puja mereka itu objek suci. Semua taruh di bawah. Iya, Bante, kadang maaf, ada yang kayak sembarangan taruh di lantai. Iya. Maaf, kadang ada yang sembarang kayak kasih ke temannya, sesama teman nih, Bante. Ya udahlah, sama teman lempar aja. Sebenarnya itu nggak boleh ya, Bante, kalau Nah, ini berkaitan sama pelajaran ya. Makanya pelajaran berlindung itu tadi itu sangat penting. Kan Buddha Dharma Sangha kan. Nah, Dharma itu ada dalam bentuk tulisan, ada yang dalam bentuk pencapaian. Jadi ada dua dharma, namanya dharma tekstual sama dharma pencapaian. Dharma tekstual itu berarti dharma yang dituliskan di kitab, di buku, apa segala macam. Nah, itu kan dharma juga kan. Kita berlindung pada dharma. Terus kalau misalnya melihat objek-objek perwujudan dharma itu, kita harusnya kan menghormati. Harusnya kan begitu kan. Nah, jadi perlakuan kita terhadap buku-buku, kalau misalnya kita taruh di lantai, kita langkahi, kita duduki, kita lempar-lempar, kita jadikan kipas kita kepanasan. Nah, itu apakah salah satu tindakan respect terhadap dharma? Nah, itu jawab sendiri loh. Oh iya, benar. Nanti ada pertanyaan. Misalnya nih Bante, kita kan sebagai umat yang biasa gitu. Bante tadi sempat ngomong tentang belajar dharma, tapi sebagai perumah tangga ada kesibukan nih. Jadi belajarnya cuma bisa pas minggu, pas kebaktian. Nah, dari baca parita, Bante, gimana cara belajar dari baca parita yang ada dipimpin di kebaktian gitu? Sedangkan kita kadang cuma ya udah baca, ngikutin aja. Tahu arti tapi ya udah lewat aja tuh artinya gitu. Nah, itu kalau lewat yang demikian tadi, kita nggak belajar namanya itu sebenarnya. Kita cuma puja bakti. Berarti sama ini. Berarti cuma mengucapkan ucapan benar aja ya, Bante. Ya, karena kita melakukan kebajikan, iya. Melakukan kebajikan, iya. Tapi ya kebajikan itu nggak lengkap. Jadi bagaimana orang melakukan kebajikan? Kita harus belajar tentang karma. Karena karma itu nggak sekedar saya melakukan kebajikan, saya mendapatkan kebajikan. Nggak sekedar melakukan sesuatu, dapat sesuatu. Nggak sekedar hanya perbuatan. Orang bilang kan karma itu perbuatan. Tapi kita
seharusnya belajar bagaimana karma itu. Karma itu kan ada namanya karma lengkap, karma nggak lengkap. Kemudian karma itu diawali dengan apa dulu. Nah itu, kalau misalnya kita hanya membaca parita, kita melakukan kebajikan iya. Tapi kebajikan itu juga nggak kuat karena kita cuma sekedar baca aja. Kan sekedar baca aja kan. Apalagi orang baca itu kan bahasanya bahasa Pali kan. Bukan bahasa sehari-hari kita gitu Bante. Emang ya kan nggak banyak juga orang bisa bahasa Pali kan. Betul Bante. Ya gitu. Itu bukan cara orang belajar. Kalau misalnya kita gini, jangan terlalu mengharapkan begitu besar ketika kita membaca parita kita dapat pelajaran. Enggak gitu. Kita caranya belajar ya kita harus buka buku, kita buka buku, kita baca, kemudian kita resapi, kita renungkan, kita hubungkan dengan batin, habis itu baru kita meditasikan. Nah, itu namanya belajar. Oh. Kita datang ke ceramah-ceramah, ke pengajaran-pengajaran Dharma, ke Dharma Desana, kita dengarkan dengan baik. Terus kita renungkan, kita meditasikan. Setelah meditasi baru ada perubahan dalam batin. Nah, itu baru namanya belajar dengan lengkap. Kalau enggak, ya nggak bisa. Nggak bisa kita cuma mengharapkan parita gitu. Apalagi datang wihara cuma sujud 3 kali pulang ya. Iya. Ya, Habis doa pulang. ya itu tetap kebajikan ya. Tapi ya Cuman ya jangan berharap terlalu besar gitu ya. Kalau untuk menambah wawasan ya masih kurang lah ya Bante ya. ya kita pokoknya harus tahu. Kita itu sebagai Buddhis itu kita harus ngapain? Kita sebagai Buddhis itu harus belajar Dharma. Belajar Dharma itu apa ya? Mengubah batin. Mengubah batin lewat apa ya? Lewat banyak cara lah. Lewat banyak cara. Buddha ngajarin begitu banyak cara. Ya kita nggak cukup hanya sekedar pasang dupa gitu, nggak cukup. Tuh Nathan ya. Oke. Kita berdua kayaknya tertampar banget ya dengan ini. Karena kadang-kadang ya itu Bante. Bante, tadi kan jadi banyak pembicaraan. Kembali lagi tentang tadi pergi berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha Bante. Bahwasannya kan berarti kita nggak hanya tentang tahu itu tuh hanya datang tok ke wihara, duduk tok saja gitu ya. Terus ini Bante, ada pertanyaan Bante. Ketika kita ke wihara itu kan kadang kita juga memberikan suatu persembahan Bante. Saya baru-baru ini baca di TikTok sih Bante. Nggak baca ya, lihat nih. Oke. Agama Buddha ini mahal banget. Persembahan terus. Gitu ya. Nah sebenarnya Bante, selain kita berlindung, membaca parita, belajar tentang ajaran Dharma, bagaimana cara kita bisa memahami, mengerti suatu simbol persembahan ini Bante? Karena masih banyak yang belum paham tentang ini Bante. Iya, berarti cara berkaitan sama persembahan ya. Cara orang mempersembahkan sesuatu dalam Buddhisme itu juga tergantung tradisi ya. Tradisi, misal tradisi A, tradisi B, tradisi C. Kita lihat aja altarnya, pasti beda-beda. Iya benar. Ada yang cuma kasih hiolo, atau misalnya ada yang kasih air 3 mangkok, ada yang kasih air sampai 7 mangkok. Nah itu beda-beda. Itu setiap tradisi punya cara masing-masing. Kemudian cara-cara itu sebenarnya juga diajarkan dari Buddha itu sendiri, diajarkan lewat sutra-sutra apa segala macam. Nah, tapi konsepnya itu ketika kita melakukan persembahan itu adalah kita mahal enggaknya itu jangan lihat di situ. Sama kayak misalnya kita berdana kan. Berdana itu kan harusnya juga realistis. Iya sih Bante. Kita harus paham dulu. Kita kalau mau melakukan persembahan, mengaturkan persembahan itu, kita mau ngapain? Kita mau mengaturkan persembahan itu kan, pertama, kita harus punya motivasi yang baik. Motivasi yang baik itu apa? Misalnya jadi motivasi yang baik ini, tentang motivasi ini juga sebenarnya satu topik besar dalam Buddhisme. Kita motivasi itu bisa motivasi yang berkaitan sama kehidupan ini aja. Apakah kita ingin mendapatkan kehidupan mendatang itu lebih baik? Apakah kita ingin terbebas dari samsara, atau kita ingin
menjadi Samyak Sambuddha, Buddha yang lengkap sempurna. Nah, ini hal-hal ini tuh terkait sama motivasi. Jadi misalnya kita mau mempersembahkan bahkan cuma tiga dupa di altar Buddha. Nah, sebelum kita mempersembahkan kita harus punya motivasi yang jelas. Motivasi yang jelas itu, saya mau mempersembahkan ini demi supaya saya mencapai kebuddhaan yang lengkap sempurna, supaya saya bisa menolong semua makhluk. Kita tancapkan 3 dupa. Nah, berarti kita melakukan persembahan dengan motivasi yang besar. Jadi kita nggak mesti misalnya harus mempersembahkan buah 5 kilo atau misalnya rupang emas atau apa, ya nggak harus kayak gitu. Yang paling penting itu motivasi. Bahkan kalau misalnya kita mempersembahkan air 1 mangkok, dupa 3 biji atau bagaimana, yang penting yang membuat besar itu adalah motivasi. Kita ya. Ketika kita sebelum melakukannya kita motivasi yang baik, kemudian ketika kita melakukan persembahan itu dengan cara yang baik, kemudian kita bersukacita setelah kita melakukan kebajikan, habis itu kita mendedikasikan kebajikan itu. Nah, itu cara melakukan persembahan yang benar. Terima kasih. Wih, ini jadi penambahan wawasan untuk saya nih Bante, karena kan kadang ya itu masih kurang paham untuk mengenai hal itu Bante. Ya, jadi orang mungkin gini ya, berpikir ya, kenapa Buddhisme itu mahal? Karena mungkin orang punya niat baik, maksudnya ingin mempersembahkan sesuatu itu yang yang wah gitu kan, yang banyak, terbaik, yang kualitasnya terbaik gitu. Tapi itu nggak cukup kalau misalnya nggak disertai dengan motivasi yang bajik juga. Berarti nggak cukup memberikan persembahan misal stroberi Korea yang harganya tapi harus motivasi yang baik ya Bante ya. Wah, ini jadi pemahaman baru juga untuk kami Bante. Setelah tadi kesana kesini Bante, ternyata banyak banget yang kita basic aja masih banyak yang belum kita mengerti Bante. Tapi kembali ke topik awal Bante tentang sejarah tadi yang udah kita bicarakan banyak hal. Kalau Natania tahu bahasa Kawi nggak? Kebetulan baru hari ini dengernya gitu. Bante, berarti mengenai bahasa Kawi ini, berarti ini udah dijalankan dan udah ada dari sejarah nenek moyang kita begitu ya Bante? Itu hanya Buddhisme aja atau gimana sih Bante? Oke. Bahasa Kawi itu sebenarnya sebutan untuk bahasa Jawa kuno yang digunakan untuk menulis puisi-puisi, sajak puisi gitu. Jadi ya bahasa puitis lah gitu ya. Nah, bahasa ini di Indonesia pemakaiannya sangat meluas dan sudah sangat tua. Kalau misalnya kita lihat dari prasasti, yaitu mungkin abad ke-7 itu sudah ada, abad ke-7 ke-8 gitu udah ada penggunaan bahasa Kawi. Kemudian bahasa ini dipergunakan secara luas. Dari Sumatera ada, di Jawa apalagi, kemudian bahkan sampai ke Filipina sana. Itu ada penggunaan bahasa Kawi ini. Oh, jadi nggak hanya di dalam Indonesia. Nah, itu terus penggunaan bahasa ini meluas dari kerajaan sampai di rakyat biasa. Itu tentang bahasanya. Kemudian tentang pemakaiannya dan hubungannya dengan agama. Kebetulan ketika itu kan yang berkembang Hindu sama Buddha, sehingga agama yang berkembang pada masa itu yang menggunakan bahasa itu. Jadi di Indonesia itu dulu ada ketika ngomongin agama atau misalnya ritual apa segala macam itu akan menggunakan bahasa Sanskerta sama bahasa Kawi kebanyakan. Dua bahasa ini ya Bante. Jadi berkaitan sama Buddhisme ya semua orang udah tahu yang namanya Sangyang Kamahayanikan kan. Tahu Bante. Kitab agama Buddha kan cukup tua juga, ada yang bilang itu dari abad ke-9, ada yang bilang dari abad ke-11 segala macam. Nah, itu ditulis dengan dua bahasa Sanskerta sama bahasa Kawi tadi. Berarti bahasa Kawi ini daerah Sumatera sama Jawa nih yang pakai Bante. Sebenarnya secara meluas lah di Indonesia. Cuma yang paling banyak ya
dua tempat tadi. Penasaran Bante, kenapa yang dipilih bahasa Kawi sedangkan Indonesia ini beragam banget dan bahasanya tuh beda-beda? Nah, itu tergantung sama hegemoni kerajaan yang sedang berkuasa ya. Oh, Jadi kalau karena misalnya dulu Majapahit, bahkan sebelum Sriwijaya. ya sebelum itu bahkan ketika kerajaan Mataram di Jawa Tengah itu dari Wangsa Syailendra itu sedang kuat-kuatnya. Nah, itu kan kemana-mana pengaruhnya. Bahkan ada juga sampai ke daerah Semenanjung Melayu sana di tepi Malaysia sana. Itu saya juga ada ketemu prasasti pakai bahasa Jawa kuno bahkan. Jadi jadi sangat luas. Jadi itu tergantung hegemoni kerajaan yang waktu itu berkembang. Berarti kita Bante kan kita umat Buddha besar lahir di Indonesia sampai besar saat ini. Kita memahami tentang Budayana, di mana Budayana itu juga ada Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Berarti untuk bahasa Kawi ini juga masuk dalam perkembangan Budayana ini sendiri ya Bante ya untuk saat ini. Nah, kalau tentang bahasa ini ya, makanya tadi kembali lagi ke cerita awal, ajaran Buddha itu ketika masuk di daerah tertentu akan menggunakan bahasa atau kebudayaan setempat. Nah, di Indonesia apa yang digunakan oleh Buddhisme ketika itu? Ya salah satu kalau misalnya bahasa ya bahasa Kawi ini. Sehingga bahasa Kawi sebenarnya udah digunakan sejak zaman dahulu kala oleh Buddhisme. Nah, kalau misalnya dilihat dari perkembangan Buddhisme kan, Buddhisme sejak zaman Sriwijaya gede, kemudian masuk ke di Jawa juga gede. Terus tahu-tahu Majapahit hancur, Buddhisme juga hancur kan. Nah, ketika Buddhisme hancur itu merosot setelah Majapahit juga merosot, kebudayaan kita ini juga menghilang. Makanya orang udah nggak ada pakai bahasa Kawi ini dalam ritual keagamaan karena agama udah nggak ada. Buddhisme udah merosot, jadi ya nggak ada yang pakai lagi dong. Makanya setelah sekian ratus tahun agama Buddha kembali lagi ke Indonesia tahun 50-an kan kembali naik lagi kan. Nah, itu kan yang masuk kan Theravada, kemudian menggunakan bahasa Pali kan. Betul. Nah, sehingga lagi start from zero lagi dari nol lagi ya, yang dipakai adalah bahasa Pali dan segala macam karena ya kebudayaan sebelumnya itu udah nggak ada yang pakai. Makanya saat ini juga dimunculkan kembali di era saat ini ya Bante ya. Iya betul. Nah, di komunitas kami kembali menggunakan bahasa Kawi ini untuk sembahyang. Secara rutin kami sembahyang dengan bahasa Kawi. Bahkan kalau misalnya kemarin ada acara besar juga menggunakan bahasa Kawi. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya supaya kita mengembalikan lagi tradisi yang sudah lama hilang ini. Supaya ada kembali karena itu memang tradisi berasal dari kita orang Indonesia gitu ya Bante ya. Dan itu kan dengan menggunakan tradisi itu kita kan kayak menghubungkan diri kita sama akar kita kan. Akar kita kebudayaan betul. Kita kan ini. Jadi terus, lebih nyambung ya Bante. Kayak kita pergi kayak merantau, terus kita ketemu sama orang yang sama-sama saya orang Jawa, saya ketemu orang Jawa, kayaknya tuh kayak hubungan emosional kan. Jadi lebih kerasa di situ. Jadi kita ketika kita sembahyang misalnya pakai bahasa Kawi gitu kan, akarku ini, kemudian aku sembahyang pakai ini, ada rasa lebih hidup di sana, lebih nyambung gitu. Iya. Luar biasa. Ternyata Bante ini pemahamannya luar biasa banget sampai kita mengerti tentang sejarah, tentang bagaimana berpuja, pergi berlindung kepada Buddha Dharma. Jadi kita nggak sembarangan datang ke wihara doang gitu ya. Terus percik-percik Wisuditi Sarana itu enggak ya Bante ya. Ingat, ikut kelas dulu biar kita ngerti.
Terima kasih yang mulia Bante. Bante ada pesan untuk pemirsa kami? Pesan ya, belajar lah. Belajar ya Bante. Belajar. Terima kasih Bante, kita akan rajin-rajin baca buku nih kayaknya. Jadi baca parita nggak cuman baca aja gitu ya. Ada tahapnya tadi yang diingatkan kata Bante, Nah, harus satu lagi ya, ketika saya ngomong belajar itu ya nggak hanya sekedar baca buku aja. Iya, betul. Belajar Dharma itu batinnya diubah. Iya. Batinnya diubah. batin. Mm-mm. Baik Bante. Jadi bukan hanya tentang membaca, tapi makanya tadi Bante bilang harus disertai meditasi ya Bante. Belajar, habis itu direnungkan, dihubungkan sama diri sendiri, habis itu dimeditasikan supaya pelajaran tadi itu membadan sama kita. Gak sekedar hanya di pikiran aja, gak sekedar diingat, tapi kita bisa secara otomatis Buddha ngajarin ini, kita bisa bergerak sesuai dengan ajaran Buddha itu gitu. Oh, jadi udah antara, kalau pemahaman saya, mohon maaf Bante kalau salah, kita udah baca, kita sudah merekam dalam diri kita, jadi kita bisa mempraktekannya dengan luas gitu, karena itu udah menyatu dengan kita gitu ya Bante maksudnya. Di internalize gitu ya dimasukin. Iya, realize ya. Oke. Oke, siap Bante. Belajar banyak hari ini ya. Ya. Setengah jam yang sangat begitu bermanfaat dan harus didengarkan dengan benar ini. Iya. Terima kasih yang mulia Bante Terima kasih, Gunung Sagara. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode-episode yang selanjutnya. Siapa tahu Bante berkenan mampir lagi di podcast kami Like of Wisdom. Thank you juga Natania. Sampai jumpa kembali. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oh, budaya.